Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farid Nur Hakim dari kelas 5C Informatika. Kali ini saya akan mengerjakan tugas proyek akhir dari mata kuliah Cloud Computing, yaitu membangun server virtual Proxmox. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu instalasi dasar, implementasi virtualisasi, dan dokumentasi sederhana. Nah, di bagian utamanya itu ada 2, instalasi dasar dan implementasi virtualisasi. Jadi di instalasi dasar itu pertama kita harus menginstal Proxmox dulu. Bisa di server fisik atau di virtual machine. Kali ini kita akan menggunakan VirtualBox. Dan untuk virtualisasinya juga sama nantinya. Jadi untuk pertama itu kita perlu yang namanya itu Proxmox installer. Bisa dicari dari sini. Yep, di ISO-nya bisa kita download di sini. Di sini saya akan menggunakan versi 6.4 karena ini versi yang paling kecil. Nah, jadi mungkin kita langsung mulai aja VirtualBox-nya, soalnya saya sudah ada file lah. Di sini mungkin kita akan buat host baru. Kita klik new di sini. Kita kasih nama Proxmox VM 1. Dan kita kita masukkan file Proxmox yang sudah di-download ini. Saya download taruh di sini. Lalu open. Lalu juga kita pilih ini Linux dan kita pilih Debian. Untuk di hardware sendiri, kita alokasikan sekitar 6 GB dengan prosesor 2. Lalu di hard disk itu kita itu bentar. Oh ya, ini diganti dulu. Ini diganti VM. Nah, ini sudah diganti. Jadi hard disknya bakal pakai yang ini sudah. Dan kita lihat storage-nya masih banyak. Jadi kita alokasikan sekitar ya 83 lah. 83 GB. Lalu finish. Nah, jika sudah, habis itu kita masuk ke setting. Lalu kita masuk ke network ini dan kita ubah ini ke bridge adapter. Oke, jika sudah, kita masuk ke sistem prosesor. Ini aktifkan dua-duanya. Soalnya ini penting untuk menjalankan nantinya untuk KVM ya. Oke. Nah, jika sudah itu baru kita start. Oke, kalau sudah masuk sini kita pilih yang paling atas install Proxmox V, tinggal pencet enter saja. Dan kita tunggu sampai masuk ke halaman instalasinya. Nah, ini kita sudah masuk. Di sini langsung klik aja I agree. Lalu di sini hard disk-nya oke, sudah benar. Next. Di sini kita masukkan country-nya. Oke. Lalu kita next lagi. Di sini kita masukkan password dan email address kita. Oke, kalau udah seperti ini kita ganti hostname-nya jadi apa aja lah. Node 1 dan juga ini IP-nya kita sudah set begini 172.23.176.74. Langsung klik next saja. Dan jika sudah begini, ini kita nonaktifkan. Ini bisa diaktifin aja, cuman nanti saya gampang jelasinnya. Kita klik install aja langsung. Dan kita tunggu sampai ini selesai. Oke, ini sudah mau selesai, kita tunggu. Nah, jika sudah, di sini alamat emailnya kita catat, soalnya nanti untuk masuk ke web interface si Proxmox ini kita perlu alamat ini, email ini. Kita reboot aja langsung. Kita reboot. Nanti kalau udah di reboot kita masuk ke device, optical device, dan juga remove device supaya dia masuk ke sini. Lalu kita pencet enter aja.
dan kita tunggu sampai masuk ke apa sih namanya ya, ke base lah ya, sel sel ya, komen sel ya. Nah, jika sudah seperti ini, untuk kita tinggal login aja. Untuk loginnya itu kita untuk username-nya root aja, lalu masukkan password yang tadi sudah dibuat. Nah, sekarang coba kita tes, kita masuk ke alamat email ini di 172.23.176.74. Oke, 172, bentar. Pertama kita masukkan ini https, jangan lupa, lalu dash dash 172.23, tadi 23 174 titik 176 titik 74 titik 8006. Nah, kita masuk. Nah, ini artinya berhasil. Jika ketemu halaman ini, kita tinggal pencet advance saja, lalu proses to alamat email tadi. Nah, ini adalah web interface-nya dari si Proxmox ini. Kita tinggal masuk aja root, lalu masukkan password yang tadi sudah dibuat, dan kita login. Oke aja. Nah, ini adalah si Proxmox-nya itu, web interface-nya. Di sini kita ada storage-nya, lalu juga ada ya note-nya lah ya yang tadi kita buat. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap kedua. Ini tadi IP status sudah yang 172, lalu juga kita sudah berhasil masuk ke web interface ya. Sekarang ke tahap kedua, yaitu buat virtual machine KVM atau kontainer dan juga kontainer LXC. Nah, untuk ini sendiri kita bisa apa namanya langsung ke host ininya, host baru, tapi kita bisa menggunakan si Proxmox itu. Di sini kan download satu image OS Linux, misalnya Ubuntu server. Tapi untuk apa namanya video kali ini saya akan menggunakan Ubuntu versi desktop ya. Dan ini kita buat satu VM baru menggunakan KVM dan install OS tersebut di dalamnya. Oke, jadi caranya itu untuk apa namanya menginstal KVM itu, kita tinggal masuk ke ini storage local PVE, lalu kita klik ISO image dan kita upload. Nah, kita harus punya file ISO dari si apa namanya Linux tersebut. Di sini saya sudah sediakan yaitu Ubuntu versi desktop versi 22045. Kita open aja dan kita upload. Lalu kita tinggal tunggu ini sampai selesai. Oke, jika sudah muncul ini Ubuntu-nya, kita bisa langsung buat VM-nya. Di sini kita kasih nama VM Ubuntu. Lalu kita klik next. Di sini kita pilih apa namanya ISO si Ubuntu-nya itu tadi. Lalu kita klik next. Di sini kita next aja langsung. Lalu juga di sini kita ganti ke 20 GB. Lalu klik next. Di sini CPU-nya kita pakai 2 aja. Next. Di sini RAM-nya 2 GB. Oke. Network udah, next aja. Sip, oke, finish. Nah, kita tunggu sampai dia itu muncul. Ini udah create tuh. Oke, udah berarti udah bisa. Berarti kita masuk ke ini. Ini adalah KVM-nya. Di sini kan masih belum bisa tuh ya. Nah, kita ke option ini. Lalu kita coba, kita run dulu kalau misalkan ini bisa bakal ya. Start dulu. Nah, di sini kan apa nggak bisa ada errornya gitu. Nah, itu kita harus menonaktifkan aja di sininya. Enable jadi disable. Oke. Lalu kita start. Nah, di sini bisa tuh ya. Status oke. Berarti bisa berhasil di start ya. Di pemulai. Berarti kita tinggal langsung ke konsol aja. Nah, di sini kita bisa langsung install apa sih namanya? Si Ubuntu-nya itu. Kita tayo install Ubuntu aja. Pilihnya. Lalu kita tunggu sampai selesai.
Ini kita bisa langsung install aja Ubuntu-nya. Lalu kita tunggu sampai selesai lagi. Oke, di sini keyboard layout kita continue aja. Lalu di sini kita pilih minimal installation saja dan kita continue. Dan lalu kita tunggu lagi. Dan jika sudah, di sini kita gunakan yang paling atas saja. Install aja langsung, install now. Lalu di sini kita pilih saja Jakarta. Ini untuk time zone-nya. Lalu klik continue. Dan di sini kita apa sih namanya ya? Kita masukkan apa aja lah, user misalkan. User dengan password itu bebas. Ini kita ini aja login automatically. Lalu continue. Dan ini apa merupakan proses instalasinya. Kalau sudah sampai tahap ini, berarti kita tinggal tunggu saja sampai selesai. Lalu kita bisa menggunakan Linux di dalam Proxmox di dalam VirtualBox. Berarti ini sama aja dong ya, kayak virtual mesin di dalam virtual mesin di dalam virtual mesin. Ya gitulah pokoknya. Oke, jika ini kan udah selesai itu ya. Nah, berarti kita tinggal reboot aja. Nanti kita tunggu sampai selesai, sampai masuk. Baru udah tuh. Kita bisa login ke Linux ya. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini, itu berarti tandanya kita sudah berhasil masuk ke Ubuntu-nya. Sudah berhasil terinstall lah istilahnya. Berarti selanjutnya kita tinggal ke tahap kedua. Oke, lalu di tahap kedua kita perlu buat kontainer LXC. Di sini instruksinya itu kita harus download satu template LXC kayak template Debian atau Ubuntu. Lalu kita buat. Kontainer ini akan mewakili aplikasi ringan Anda. Oke. Jadi di sini caranya itu kita tinggal masuk lagi ke Proxmox dan kita masuk ke city template ini. Di sini kita tinggal klik template aja. Lalu di sini kita bisa pilih nih mana template LXC yang mau kita pakai. Di sini ada misalkan Fedora, Ubuntu, Gentoo ataupun Devuan dan lain-lain. Di sini juga ada Debian. Nah, di sini saya juga sudah download Debian versi 10 untuk sebagai si LXC-nya. Nah, kita tinggal pencetin aja yang create city. Lalu kita kasih nama itu misalkan kayak ya hostname-nya itu not one kali ya, atau hostname-nya Debian lah. Debian City. Lalu passwordnya itu kita masukkan password yang tadi. Dan kita klik next. Di sini template itu kita pilih yang Debian 10 standar. Lalu next lagi. Lalu kita pilih lokasi disknya. Di sini kita taikan aja 15. Cukup lah ya. Lalu kita next lagi. Core itu kita naikkan 2 aja. Next. Swap memorinya itu 5, 12 oke. Next, ini network juga kita pilihnya DHCP aja kali ya. DHCP dan juga next. DNS-nya use host setting next aja. Confirm oke, finish. Nah, kita tinggal tunggu ini sampai selesai. Oke, jika sudah begini berarti sudah berhasil membuat apa namanya LXC-nya.
Sekarang kita coba start eleksinya. Di sini kita mulai aja start. Oke, berarti sekarang kita sudah di start. Nah, cara untuk masuk ke si eleksinya ini, kita tinggal ke node-nya ini, lalu ke sel, lalu ke sini kita tuliskan saja PCT, enter. Lobet, bentar. Lalu di sini masukkan ID si eleksinya. Kalau di saya itu 101. Nah, di sini kan udah jadi turut Debian City. Nah, coba kita ping aja dulu apakah bisa tersambung ke internet atau tidak. Di sini seharusnya masih belum bisa sih. Soalnya masih belum disetting. Jadi coba kita exit aja dulu. Nah, berarti cara untuk mengakses si si Probox ini lewat SSH, kita harus install yang namanya itu apt OpenSSH dulu. Nah, di sini kita coba dulu apakah dia bisa tersambung ke internet. Bisa. Oke. Berarti coba kita update dulu. ptget nggak bisa. Coba kalau misalkan langsung ptget OpenSSH. ptget install OpenSSH server. Di sini oke, sudah done. Is already the newest version. Lalu kita masuk ke nano /etc sshd config. Nah, ini OpenSSH nya. Di sini kita ganti jadi di sini kita ubah permit loginnya jadi no. Lalu kita cari lagi subsystem. Nah, password authentication ini ya saja. Lalu kita Ctrl O dan enter. Lalu kita Ctrl X. Ini sudah diubah dan kita restart sistem ctl restart sshd. Oke. Lalu kita tambahkan user, add user, misalkan user 1. Di sini passwordnya ya asal aja lah. Name, enter aja. Yes. Oke, sudah. Berarti kita tinggal masukkan aja admin at 172.23.176.74. Nah, ini kita masukkan password tadi. Bentar. Oke, mungkin coba kalau misalkan kita masuk. Oh iya, salah tadi. Ini salah. User one
172 23 176 74. Ini udah masuk ke apa lewat SSH. Coba exit. Nah, coba kita masuk lewat putih. Di putih. Di sini kita masukkan IP address ya. 23176 lalu 74. Portnya kita biarin aja 22. Oke, enter. Di sini kita masukkan apa namanya username tadi. Di kasus kita itu user 1. Enter dan passwordnya kita masukkan. Nah, di sini berarti sudah masuk ya ke dalam si Proxmox itu. Nah, coba kita masuk ke apa namanya si Debian itu tadi. VCT enter 101. Coba. Oh, tidak bisa berarti. VCT. Oh, berarti memang apa namanya kalau untuk masuk ke sini hanya bisa di lewat PVP aja. Tapi setidaknya kita bisa masuk ke Proxmox lewat SSH-nya. Sip. Di sini udah bener ya. PVI iya benar. Sama seperti di atas juga. Oke. Ya, mungkin berarti segitu saja apa namanya dokumentasi dari tugas proyek pembangunan server virtual Proxmox.